Jadi kalau mau memperbaiki nomor urut dari tabel, ya, maka Anda harus tidak perlu menghapus secara manual. Jadi bukan kalau Anda mau memperbaharui nomor urut tabel di sini ketika sudah jadi dengan cara Anda membuat nomor urutnya pakai caption, maka untuk memperbaharuinya, jadi ini kan misal kita mau ganti ya. Setelah 3, mestinya dia ini tabel 4, baru ini tabel 5. Maka untuk mengganti angka ini, Anda tidak perlu menghapus secara manual, tapi Anda silahkan gunakan ini, ya. Update tabel. Sorry, bukan itu ya, sorry. Ini. Jadi diklik kanan, ya. Jadi nomor urutnya yang diklik kanan, oke. Kemudian update field. Ini. Nah, ketika Anda klik kanan dan update field, maka dia otomatis ganti jadi nomor urut tabel 4. Sama pun juga di sini ya, berarti ini kan mestinya nomor urutnya setelah 4 adalah 5. Nah, Anda tinggal klik kanan lagi, kemudian update field. Oke, jadi dia tabel 5. Oke, jadi itu untuk memperbarui atau mengupdate nomor urut tabel. Sehingga nanti ke depannya Anda mau bikin judul tabel, tidak usah lagi pakai menulis manual, silahkan pakai insert caption. Kalaupun terjadi perubahan nomor urutnya, atau tiba-tiba Anda menyisipkan tabel baru, maka silahkan Anda klik kanan, kemudian pilih update field. Oke, kalaupun mau diganti ya, maka boleh pilih, kalaupun mau diganti tulisannya ya, misal ini mau diganti tulisannya, bukan ini. Nah, boleh diganti secara manual selama bukan nomor urut. Jadi kalau nomor urut sendiri ya, dia tidak boleh diganti secara manual melainkan melalui klik kanan baru update field. Sementara yang lain, mau itu tulisannya ini, tabel misalnya ini mau diganti, atau tulisannya ini mau diganti, nah boleh. Oke, yang lain tidak boleh. Kenapa ini tidak boleh nomor urutnya dengan menggunakan harus menggunakan update field? Soalnya ini akan tersinkron nanti di sini, ya di daftar tabel Anda di atas. Yang ini, ya. Jadi kalau dia ada nomor urutnya Anda gantinya dengan menggunakan update field tadi, maka di sini pun juga akan memudahkan Anda untuk menambahkannya sehingga nanti halamannya akan tercatat otomatis. Cara mengeditnya di sini ya, memperbaharuinya di sini adalah baru pakai yang di sini. Jadi masuk lagi ke reference, jadi kan tadi sudah ada tambahan lagi tabel 5. Nah, di sini kan belum termuat. Terus bagaimana cara memperbaharuinya? Maka Anda masuk ke reference, kemudian pilih yang ini, update table of figure. Diklik satu kali. Nah, setelah itu baru pilih lagi update entire table, baru klik OK. Nah, dia akan langsung muncul seluruh tabelnya plus tambahan-tambahan yang sudah diedit tadi. Oke, jadi sekali lagi untuk memperbaharui daftar tabel, karena tadi sudah ada yang dimasukkan baru ya, Anda masuk ke reference di sini, kemudian Anda pilih ini ya, tapi sebelumnya harus diblok dulu ini, daftarnya harus diblok dulu, kemudian pilih update table of figure, lalu pilih update entire table. Nah, kalau update page number only artinya Anda cuma memperbarui halamannya saja. Ini terjadi kalau misalnya tabelnya berpindah halaman tapi tidak ada tabel tambahan. Tapi kalau ada tabel tambahan, maka pilih yang bawah. Baru klik OK. Oke. Nah, dia akan muncul tabel yang baru. Oke, jadi nanti ketika Anda menyelesaikan materi ini, Anda bikin daftar gambar, daftar tabel, jadi harus ada 4 grafik, harus ada 4 tabel di materi Anda, plus daftar-daftar isinya sudah harus jelas, oke? Baru Anda update daftar tabel, nanti update lagi daftar gambar, baru terakhir daftar isi. Oke. Nah, untuk daftar isi bagaimana cara membuatnya? Ya, ini juga sama ya, ini daftar isi otomatis ya, sehingga kalau saya klik ini, misalnya saya mau klik ke ini karakteristik data responden ini, saya tinggal klik kontrol di keyboard, kemudian diklik satu kali, maka saya akan langsung terhubung ke sini. Oke, untuk membuat
heading ini caranya seperti apa? Nah, ini juga sama, kita pakai style di sini. Tapi pakainya di sini. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk penomoran heading, ya, untuk penomoran heading ini bergantung dengan babnya. Jadi, kalau misalnya dia bab 1, kalau misalnya dia adalah judul bab, maka kita menggunakan style heading 1. Ya, jadi ingat urutannya ya. Jadi urutan heading itu ada banyak. Sebentar ya. Oke, lanjut. Jadi, kalau misalnya heading 1 itu digunakan untuk menulis bab, judul bab, ya. Misalnya Anda mau tulis bab 1, atau kalau misalnya di dalam daftar isi Anda tidak ada tulisannya bab 1, bab 2, bab 3, tapi langsung gini, ya. Maka inilah yang jadi heading 1. Intinya heading 1 adalah judul bagian paling pertama di file Anda. Oke, semua bagian judul paling pertama itu adalah heading 1. Heading 2 itu adalah anak dari judul pertama tadi. Ya. Jadi, kalau misalnya ini adalah bab, maka heading 2 adalah subbab. Oke. Heading 3 itu adalah anaknya dari heading 2. Jadi, kalau misalnya ini tadi adalah subbab, maka ini adalah anak subbab. Oke. Kemudian kalau misalnya ada lagi cucu subbab, maka itu jadi heading 4 dan seterusnya. Oke. Contoh, saya kasihkan dulu file satu lagi. Jadi contoh ini ya. Daftar isi ini sudah terhubung dengan heading. Nah, maka ini ada yang terkategori sebagai heading 1, ada yang terkategori sebagai heading 2. Tidak ada heading 3. Kenapa? Karena cuman sampai subbab saja. Jadi di sini ya, babnya yang mana? Yang ini. Kata pengantar itu masuk bab, daftar isi masuk bab 1 pendahuluan itu bab 2 juga masuk bab 3 juga masuk satu judul bab, kemudian bab 4, kemudian bab 5, dan lampiran. Oke, maka bab-bab ini kalau nanti kita akan style, dia adalah heading 1 ini. Oke, kemudian anaknya dari bab ini, yaitu yang posisinya masuk ke dalam ini, latar belakang, tujuan, manfaat, dasar hukum, tujuan capaian, dan seterusnya, itu adalah subbab. Maka dia stylenya adalah heading 2 ini. Oke, kalau misalnya ini ada anaknya lagi, ya, latar belakang, misalnya ada lagi anaknya yaitu rumusan masalah, ya, misalnya. Maka itu jadi heading 3. Dan seterusnya. Oke, saya kasih lagi satu contoh. Ya,
Saya kasih lagi satu contoh ya. Tolong Anda tebak kira-kira dia itu heading berapa untuk di style. Oke. Nah, kalau kita modelnya seperti ini ya. Maka coba ditebak ya untuk di sini. Maka kira-kira untuk yang ini saya pakai style apa? Untuk kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Maka itu style heading berapa? Heading 1. Heading 1. Heading 1. Heading 1, Bu. Oke. Heading 1. Untuk yang ini ya, di dalam ini ya, analisis rentang skala Likert, analisis regresi linear berganda. Berarti ini heading berapa? 2. Iya. Heading 2. Sub. Heading berapa? 3. Heading 2, Bu. 4. Heading 3, Bu. Heading yang betul adalah heading 3. Ingat ya, susunannya. Heading 2-nya yang mana? Kalau bab 3. Bab Desain 3 metode penelitian. 3.1. Lokasi dan subjek penelitian. Itu heading berapa lokasi dan subjek? Heading 2, Bu. Heading 2. Oke, heading 1-nya di bab 3 yang mana? Bab 3 metode penelitian. Bab 3 metode penelitian. Oke. Jadi bedakan ya, mana bab, mana subbab, mana sub-subbab atau anak subbab, mana sub-sub-subbab atau cucu subbab dan seterusnya. Karena itu harus sinkron. Jadi dalam arti gini, kalau di bab 1 Anda sudah pakai, di bagian ini Anda sudah pakai heading 1 untuk menandakan bab 1, maka di sini juga sama. Heading 1 untuk menandakan bab 2. Heading 1 untuk menandakan bab 3 dan seterusnya. Jangan pindah-pindah, jadi jangan tidak konsisten. Jangan sebentar Anda di sini heading 1-nya adalah bab 1, kemudian di sini heading 1-nya adalah yang ini. Kenapa tidak boleh tidak konsisten? Karena Anda lihat ya, dia modelnya akan mengikuti dari bagaimana Anda membuat heading tadi. Ya, jadi modelnya heading 1 maka akan selalu posisinya seperti ini dengan dia di bold sesuai dengan style Anda. Kemudian heading 2 dia posisinya akan lari masuk sedikit ya, menjorok masuk sedikit, lalu modelnya seperti ini. Heading 3 maka dia posisinya akan selalu menjorok lebih ke dalam daripada heading 2 dan seterusnya. Oke, jadi ini dibuat dengan menggunakan heading. Kalau yang ini kira-kira saya heading berapa nih lampiran ini? 2. Heading 2. Heading 2. Oke ya. Jadi Anda lihat ya, ini kekonsistenan dari bagaimana Anda menulis dari daftar isi, daftar gambar. Nah, daftar gambar juga sama. Ini kalau Anda nanti punya makalah ya, punya gambar yang kayak gini sebanyak ini, itu akan merepotkan kalau Anda ketik sendiri. Nah, ini semua saya bikinnya pakai heading, begitupun juga daftar tabel. Oke, ini kalau Anda bikin daftar isi punya daftar tabel sampai tabel ke-25, maka ini akan repot sekali kalau Anda ketik manual. Ini semua saya tidak ketik manual, tapi pakai heading. Terus ya gampang, kalau saya mau lihat ini tabel 23 yang mana, oke, saya tidak harus scroll sampai halaman ke-73 tuh. Cukup tekan Ctrl, kemudian diklik satu kali. Maka dia langsung terhubung ke tabel 23. Oke, jadi ini yang saya ajarkan adalah untuk memudahkan Anda ke depan. Bagaimana caranya bikin makalah yang bagus, yang rapi, dan gampang. Oke, kita lanjut ke daftar isi. Tugas Anda nanti bikin daftar isi juga. Oke, nah sekarang bagaimana caranya bikin heading-heading kayak gitu tadi? Nah ini cuma contoh saja ya. Jadi ini sebetulnya materinya kan 4 lembar. Sebetulnya tidak ada bab-babnya. Tapi ini saya kasih contoh saja pakai bab-bab sampai heading 4 supaya muncul sampai heading 4. Nah Anda nanti lanjutkannya tidak usah pakai heading 4, cukup, tidak usah sampai heading 4, tapi cuman heading 1. Nah heading satunya berarti yang ini. Ini jadi heading 1, kemudian ini juga nanti Anda jadikan heading 1, ya. Kemudian ini juga Anda jadikan heading 1. Ini pun juga sama. Jadi Anda cuman main di heading 1. Oke, cuman ini saya contohkan bila sampai heading 4 bagaimana caranya. Oke.
Nah, pertama, misal dalam contoh ini yang saya buat terdiri dari 4 subbab, 4 apa ya istilahnya ya? 4 bagian dalam bab. Oke, ada bab, ada subbab, ada anak subbab, kemudian ini ada cucu subbab. Untuk penomoran bab dalam kaidah bahasa Indonesia ya, biasanya orang itu kalau misalnya di awal Anda pakai huruf, maka yang berikutnya Anda pakai nomor. Kemudian yang berikutnya lagi pakai huruf lagi, kemudian pakai nomor lagi, dan seterusnya. Jadi diselang-seling. Itu kaidah dalam membuat penomoran bab. Walaupun biasanya pula orang nggak pakai nomor huruf seperti ini, tapi pakai seperti punya saya tadi yang saya kasih contoh Anda ya. Jadi bab 1, kemudian isinya di dalam 3.1 misalnya untuk bab 3 ya, bab 3 metode penelitian. 3.1 lokasi penelitian, 3.2 dan seterusnya, itu penomoran bab juga yang berbeda. Oke, ada juga orang yang pakai begini. Ya, jadi itu intinya kekonsistenan Anda saja. Jadi kalau misalnya dia adalah subbab, kemudian Anda pakai huruf besar, huruf kapital untuk setiap subbab, maka di bab berikutnya pakai begitu juga. Oke, kemudian anaknya pakai begitu. Kalau misalnya pakai angka, maka Anda untuk bab berikutnya maka pakai angka juga dan seterusnya. Oke, jadi itu tergantung dari bagaimana cara penulisan Anda di awal dan harus sama terus sampai akhir. Oke, kita mulai untuk membuat subbabnya. Ini saya normalkan dulu ya. Langkah pertama adalah sediakan dulu babnya. Jadi silakan Anda sambil ketik ya di laptopnya, tulis bab 1 seperti ini. Oke. Kalau sudah jadi bab 1 ya, misalnya ini bab 1 pendahuluan deh ya, saya tulis pendahuluan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya, baru kita mau bikinkan dia style. Nah, pakai stylenya, masuk di home, terus dipilih di sini. Nah, kita pakai heading 1. Jadi Anda cari heading 1. Nah, kalau sudah ya, biasanya di Microsoft Word akan muncul kayak segitiga gini ya, ini yang di samping kalau disorot. Kalau tidak muncul di Anda ya segitiganya, silakan coba lihat di view, terus aktifkan ini navigation pane. Nah, kalau dia ada di sini bab 1 pendahuluan, berarti tadi headingnya sudah berhasil ya. Kalau belum ada, berarti tadi stylenya belum berhasil jadi heading. Oke, jadi Anda klik lagi kembali heading 1. Oke, jadi kalau bisa dilihatnya dengan 2 cara. Lewat segitiganya ini, ya kalau dia muncul di Microsoft Word Anda, kalau dia tidak muncul, silahkan klik View, klik Navigation Pane, kemudian pastikan ini ada di sini, ya di bagian heading. Muncul saya Bu, segitiganya. Ya, kalau muncul berarti Microsoft Word-nya update dengan heading ya. Jadi ada kadang-kadang yang Microsoft Word-nya tidak update dengan heading sehingga segitiganya tidak mau muncul. Jadi kalau tidak mau muncul, lihatnya di sini, navigation pane, terus bagian heading ini. Artinya kalau muncul di sini berarti berhasil, kalau tidak muncul berarti belum berhasil memasang heading. Oke, lanjut ya. Kalau sudah muncul, nah pasti tampilannya Anda belum seperti saya ya, belum Times New Roman, belum langsung rata tengah seperti ini. Maka metodenya sama seperti ini, sama seperti kemarin kita melakukan modify di daftar tabel. Caranya gimana kemarin? Mengedit supaya dia tampilannya Times New Roman dan seterusnya, rata tengah, di bold, bagaimana? Di bold dulu Ibu, terus masuk di home, terus masuk style, terus pilih yang mana? Pilih bab, terus modify. Iya. Kanan modify. Klik kanan modify. Oke. Siapa tadi tuh yang ngomong? Vira. Oke, Vira. Klik kanan, terus modify. Ya, jadi sama alurnya ya. Kalau kemarin kita cari caption, kalau sekarang carinya heading. Kalau sudah ketemu, ya silakan dimodif.
ganti Times New Roman, terus ganti jenis ukurannya karena dia judul bab ya, biasanya lebih besar 14. Kemudian di bold, digelapkan, ditebalkan, kemudian warnanya hitam, rata tengah, kemudian spasinya silakan diatur. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Maka akan modelnya seperti ini. Sudah berhasil semua? Dimodify jadi begini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Ibu. Lanjut. Jadi ini sudah berhasil kita bikin heading 1. Kalau nanti ada bab 2, misalnya di sini bab 2 ya. Di sini misalnya saya bikinkan bab 2. Ya. Nah, tinggal diketik aja lagi dulu bab 2. Misalnya ini tinjauan teoritis, oke? Nah, kalau sudah seperti ini, ada bab 2, Anda mau heading 1 lagi. Nah, Anda boleh langsung klik heading 1, atau Anda, cara lain boleh juga dengan, ini kan sudah jadi heading 1. Nah, tinggal ditaruh kursornya di sini, terus pilih format pointer, terus disapu ke bawah, sampai ketemu bab 2. Nah, kalau sudah dilepas di sini, maka dia sudah berubah juga jadi heading 1. Ini udah nyala. Oke, jadi bisa 2 cara. Bisa lewat sini, oke, bisa langsung lewat sini. Oke, kalau Anda tidak modify, maka Anda pakainya format pointer. Tapi kalau Anda modify, maka langsung klik di sini boleh. Kenapa kalau tidak modify pakainya format pointer? Ya supaya formatnya, ya jenis hurufnya, tulisannya, rata tengahnya, yang di sini, karena kita tidak modify di sini, jadi kita ambilnya berdasarkan modelnya ini dipindah formatnya ke bawah. Jadi pakainya format pointer. Oke. Nah, lanjut ke heading 2. Sama aja alurnya sebetulnya seperti tadi ya, heading 1 ya tinggal tandai area yang mau di heading 2. Ini misalnya jadi judul subbab, maka setelah itu pilih heading 2. Oke. Setelah itu ya tinggal modify lagi. Modify lagi, ganti Times New Roman 12 di bold warna hitam, kemudian rata kiri kanan kalau ada Anda punya, kemudian spasinya diatur. Kalau sudah selesai klik OK. Oke. Nah, kalau sudah barulah numberingnya kita atur. Nah, untuk numberingnya ini diaturnya bagaimana caranya? Pakai di sini. Ya, pakai yang ini. Numbering library. Yang pernah saya ajar kayaknya di pertemuan paling pertama. Oke. Nah, kalau Anda mau numbering library-nya pakai huruf kapital seperti tadi ya, A, B, C, maka pakainya langsung di sini. Tinggalkan diklik bagian yang ini. Baru diganti, klik yes. Nah, dia langsung berubah begini. Nah, kalau misalnya Anda berubah juga jadi A, tapi dia masuk begini ya. Nah, silakan perbaiki rulernya. Jadi rulernya diatur, dirapikan, ditarik ke samping sampai modelnya seperti ini. Oke. Anda mau pakai seperti punya saya tadi yang dicontoh, misalnya tidak mau pakai ABC, tapi pakainya 1.1, bisa juga. Jadi ini adalah 1.1. Nah, dia langsung diketik aja manual, baru spasi. Biasanya langsung nyala itu numberingnya. Cara lihatnya numberingnya nyala gimana? Caranya adalah lihat di blok sini ya. Kalau Anda enggak di blok siapa? Arahkan kursornya, bukan kursor ya. Di keyboard ada tanda panah ke kiri ya. Taruh kursornya dulu di sini ya. Kemudian di keyboard Anda ada anak panah ke kiri, Anda pencet 1 kali. Nah, kalau dia langsung terblok gini, berarti nyala numberingnya. Berarti ini L1.1 otomatis disediakan oleh Microsoft Word. Cara kedua, kalau mau tahu ini nyala atau tidak, Anda lihat ini. Kalau ini menyala, ya, berarti numbering Anda berhasil ketika Anda pilih 1.1 tadi. Ya. Nah, kalau tidak berhasil gimana? Biasanya akan berhasil kalau kita nyalakan dulu numberingnya di sini, ya. Jadi pakai dulu numbering sembarang, misalnya pakai yang ini, ya. Terus habis itu Anda hapus. Oke, baru
tulis 1.1 titik, terus spasi. Nah, biasanya pasti dia sudah langsung bisa membaca kalau ini adalah numbering, karena tadi sudah dikasih format numbering. Nah, kalau sudah, ini sudah berhasil format pertama, baru spasi. Nah, ini sudah jadi numbering. Oke, jadi Anda boleh pakai 1.1, boleh pakai A, B, C. Kita pakai A, B, C saja lah di sini ya. Karena nanti kan ini Anda harus mengerjakan bab 1, tidak pakai bab 1. Jadi Anda nanti mengerjakannya mulainya cuma dari sini ya. Terus ini A titik. Saya pakai numbering A. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah berhasil bikin heading 2. Oke, nanti tinggal dilanjut heading 2 untuk bab 2. Nah, berarti bab 2, heading 2-nya adalah, kalau ini tadi heading 1, maka heading 2-nya adalah yang ini. Ini jadi heading 2. Oke. Supaya dia nyala jadi heading 2, maka Anda bisa menggunakan ini langsung ya, diklik heading 2 di sini ya. Atau Anda format pointer lagi dari heading 1 di atas yang ini. Oke, jadi ini ditarik ke bawah, pakai format pointer, baru klik di sini. Nah, ini kan mulainya C nih, padahal mestinya mulainya A, karena ini adalah bab yang baru. Oke, ini kan bab yang baru, maka ini mestinya mulainya A. Maka untuk mengeditnya gimana caranya? Untuk mengeditnya, Anda bisa blok dulu 1 kali, oke, sampai dia nyala, terblok, baru pilih sini, ya, numbering, kemudian set numbering value, ini, baru ini Anda ganti jadi A. Kalau sudah diklik OK. Nah, dia berubah jadi A. Oke, kemudian yang kalau misalnya masih ada di bawahnya lagi judul subbab baru, nah Anda tinggal perbaiki lagi. Sama seperti yang tadi ya, contoh lagi ini ya. Ini kan subbab nih. Oke, A. Maka subbab berikutnya di bab 1 kan ini. Oke, nah ini kan mestinya B nih. Karena tadi kan sudah ada mi A, karena dia satu subbab yang sama. Ini mestinya C. Karena yang A itu adalah punyanya si ini. Oke, nah bagaimana cara mengeditnya yang di sebelah sini? Kalau ini, cara mengeditnya lebih gampang Anda menggunakan format pointer. Jadi Anda tinggal klik ini, ya, taruh di bagian sini, terus pilih format pointer, oke, terus disapu ke bawah. Nah, taruh kursornya di sini, berubah jadi B. Jadi dia itu format pointer juga membantu kita untuk numberingnya mengikuti dari pedoman. Yang ini berarti berubah jadi C. Nah, sama alurnya, ditaruh dulu kursornya, format pointer, kemudian taruh sini jadi C. Oke, jadi selesai. Untuk subbabnya, heading 2-nya juga sekaligus dia nyala, karena kita sudah melakukan heading di pedomannya yang ini. Oke, lanjut ke heading 4. Heading 3 yang ini. Ini kan berarti dia jadi heading 3 ya, karena ini anak subbab dari sini ya. Oke. Nah, untuk heading 3-nya, maka langkahnya ya sama saja, tinggal pilih heading 3 di sini. Oke. Kalau sudah dirapikan lagi, modify sama kayak tadi, terus di-okekan. Terus tinggal numberingnya. Numberingnya sama alurnya kayak tadi. Nah, kalau sudah huruf, maka anaknya itu tidak boleh huruf lagi, harus nomor. Maka ini jadi 1 titik. Nah, misalnya nomornya ini. Tinggal dirapikan rulernya. Dalam subbab ya, yang bagus itu, ya kalau Anda bikin rulernya ini ya, marginnya, spasinya ya, jadi dia itu aturannya begini, supaya dia rapi saja sebetulnya ya. Angkanya itu, ya, angkanya harus sejajar dengan huruf pertama dalam subbab sebelumnya. Oke, makanya ini tadi, kan dia tadi posisinya gini nih. Nih, walaupun sebetulnya sedikit saja sih miringnya, tapi ini kan udah estetik kelihatannya ya. Supaya di estetik, maka dirapikan. Rapikannya ini ruler yang atas ya, digeser ke dalam.
Nah, dia jadi seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan ini K sama 1 sejajar. Nah, ini baru dibilang rapi makalah kita. Oke. Nah, selesai heading 3. Tinggal terakhir heading 4. Nah, ini heading 4. Aturannya biasanya akan tersedia di sini heading 4. Kalau Anda tidak tersedia di laptopnya heading 4, ya, jadi kalau Anda klik ini terus tidak ada heading 4, Anda cari, Anda tidak menemukan itu, maka silakan pilih Apply Style. Oke. Setelah Anda pilih Apply Style, cari deh tuh di sini. Style name-nya sampai ketemu ini heading 4. Oke. Ini banyak ya ke bawah. Jadi kalau saya tadi kan sudah muncul di atas. Nah, kalau Anda mungkin tidak muncul di atas, ya Anda cari di bawah sampai ketemu heading 4. Itu pasti ada. Oke. Kalau dia tidak ada heading 4-nya, ini tidak muncul ya, maka Anda create style. Yang ini. Sekarang cari dulu heading 4-nya. Silakan dicari heading 4. Jadi Anda klik dulu ini ya, segitiga yang ini, yang paling bawah ya. Diklik 1 kali, terus cari di sini dulu tulisannya heading 4. Ada enggak? Ada yang tidak ada? Muncul di saya, Bu. Ya. Ada di saya, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke. Yang tidak ada, pilih apply style. Kalau sudah pilih apply style, terus cari di sini heading 4. Segera cari sekarang. Ketemu enggak? Yang tidak ada. Ada, Bu. Ada. Oke. Masih ada yang tidak ketemu heading 4 di sini? Hai Bunda. Tidak ada. Cari baik-baik ya. Yang ada. tidak ada. Ibu. Oke, yang tidak ada, maka kita bikin create a style di sini. Jadi Anda masuk lagi, yang tadi di cancel saja, terus buka lagi ini, create a style. Nah, kalau sudah, tulis di sini name-nya adalah heading 4. Nah, kalau sudah, klik OK. Kalau dia muncul pemberitahuan kayak gini, ya, the style name already exists. Nah, kalau begini berarti sebetulnya style heading 4-nya sudah ada. Anda tadi carinya tidak betul. Ya, kalau dia muncul kayak gini. Tapi kalau dia tidak muncul pemberitahuan kayak gini, terus di-OK-kan berhasil, maka berarti memang tidak ada heading 4 di laptop Anda. Jadi nanti dipakai heading 4. Ada yang muncul pemberitahuan seperti ini? Ibu, tidak ada create style ke saya, Ibu. Tidak ada create a style. Adanya apa? Tulisannya. Adanya apa? Saya juga Bunda ada. Yang ada itu save selection as a new quick style, yang kedua clear formatting, sama yang ketiga apply styles. Coba share screen, coba. Ada yang pakai laptop tadi yang tidak ada? Siapa tadi bilang yang tidak ada? Yang tidak ada create style? Saya, Bu. Ya, coba arahkan dulu. Anda pakai laptop atau enggak? Pakai laptop. Ya, coba share screen dulu, Ali. Oke, kita lihat ya. Save selection. Coba klik yang paling atas, save selection as a new style. Nah, ini bisa. Pakainya itu ya. Jadi create a style ini kan namanya sama tuh, create new style from formatting. Jadi di sini Anda tulis heading 4. Coba ditulis. Ya, oke. Nah, ini sudah ada. Berarti sebetulnya ada tadi heading 4-nya. Dicari dulu. Ini di cancel. Apply a style. Nah, pilih ya, cari ke bawah.
Tidak ada Bu, header aja. Itu ini dipencet dia header baru dipencet baru header 4. Coba ke atas lagi, Ali. Ini kayaknya Bu, header. Header itu bukan. Header itu bagian atas ya. Dia itu masuknya heading atau title atau bisa juga TOC. TOC 4 ada enggak? Coba ya, saya lihat. Tidak ada Bu. TOC heading kayaknya ya, berarti bentar-bentar. Saya coba perhatikan dulu. Header itu bukan ya, jadi header itu beda lagi. TOC-nya sampai 3 aja ya di situ ya. Kalau subtitle Sampai 2 ada dulu. title enggak? Ada title 1 ini. Di bawahnya heading 3. Coba pilih, coba ditutup dulu ininya, segitiganya. Bukan ya. Ya, tutup dulu itu. Diklik 1 kali. Ya, coba pilih yang AA itu. Nah, ini coba cari di sini beda. Klik di itu dulu. Klik Tidak itu bisa dulu. Bu. Klik 1 kali. Nah, itu Anda pindah ke mouse-nya dipindah ke situ. Nah, ini Anda mouse-nya diarahkan ke sebelah sini. Yang samping itu. Ada muncul kan itu style? Nah, itu bisa pakai title, subtitle. Cari ke bawah. Oke. Sebetulnya sih kalau bukan title, Anda bisa juga pakai ini ya, subtitle. Jadi subtitle itu sama sih dengan heading, cuman kita pakainya istilahnya heading. Nanti saya coba cari tahu deh bagaimana memunculkan heading 4 kalau dia sudah punya formatnya. Nanti ya, berarti kita sampai heading 3 dulu ya. Karena ada tadi yang tidak punya heading 4. Jadi yang sudah punya heading 4, Anda bisa lanjut bikin heading 4-nya. Yang tidak punya heading 4, nah Anda berarti nanti dulu ya. Jadi kalau heading 4 ya sama ya, istilahnya kayak tadi ya, di heading 4 terus di modify ya, modify secara seperti tadi heading 3 dan seterusnya. Nah, tinggal numberingnya ya, kalau misalnya ini mau dikasih numbering, maka ini berarti kalau sudah 1, berarti kira-kira lanjutannya apa? Numberingnya. A kecil, Ibu. A kecil. Oke, maka ini A kecil. Nah, ini posisinya ya, untuk mengatur keestetikannya lagi ya sama kayak tadi, diatur ke dalam lagi ya. Jadi dia harus sejajar dengan R. A-nya ini ya. Jadi dia disejajarkan dengan si R. Kemudian kalau ini mau dimasukkan, maka ini juga diatur. Nah, kalau Anda sudah bisa bikin model pointer seperti ini, maka sudah bagus. Oke, Anda sudah berhasil. Oke, tinggal dilanjut ya. Jadi sekali lagi ya, kalau tugas Anda nanti tidak usah pakai ini ya, tidak usah pakai ini bab. Jadi Anda betul-betul headingnya itu cuma di sini nanti ya. Untuk yang tugas yang harus Anda kumpul dengan adanya daftar tabel ini dan daftar grafik ya. Ini heading juga. Ini juga heading. Jadi nanti apa namanya, subbabnya sampai D, A, B, C, D gitu aja. Oke, kalau sudah selesai headingnya, itu headingnya Anda teruskan sampai yang judul yang lain yang tadi ya. Ini juga jadi heading 2. Ini heading 2.
kemudian ini heading 1, ini heading 2. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita bikin daftar isinya. Caranya adalah Anda reference lagi, ya. Kalau kemarin daftar tabel di sini, kalau daftar isi di sini. Silakan pilih table of content. Kemudian pilih yang ada tulisannya heading. Ya. Heading 1, heading 2, heading 3, ini juga sama, heading 1, 2, 3. Oke, jadi pilih yang ada headingnya. Anda bisa pakai yang atas, Anda bisa pakai yang bawah. Nah, kita pakainya yang ini aja, yang ada tulisan daftar isi. Kalau Anda yang tidak ada tulisan daftar isi, maka pakai yang atas saja. Oke, kalau sudah, silahkan diklik. Ini saya hapus dulu saya supaya sama kayak Anda ya. Kalau sudah diklik, ini saya delete dulu. Oke, jadi langkah pertama, ya, Anda pilih reference tadi, table of content, terus pilih daftar isi. Langsung muncul ya di bagiannya Anda. Ada muncul seperti saya? Iya, Bu. Oke, kalau sudah muncul, pasti Kalau dia sudah, masih tadi, run. Bu, kalau sudah table of contents di mana lagi? Kalau sudah table of content, pilih yang ada heading-headingnya ini. Jangan pilih yang ini ya. Pokoknya pilih yang ada tulisannya heading. Klik salah satunya. Kalau sudah, ya ditunggu. Nanti dia akan muncul seperti ini. Oh ya, sudah, Bu. Nah, kalau sudah, tinggal kita rapikan. Oke, pertama daftar isinya dulu ya, tulisan daftar isinya dulu, jadikan dulu heading 1. Oke, maka ini saya adalah heading 1. Oke, kalau sudah dijadikan heading 1, kemudian di stylekan. Nah, setelah itu Anda pilih daftar tabel, nanti kan Anda juga harus bikin daftar tabel ya, daftar tabelnya dijadikan juga heading 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru Anda update table. Supaya masuk dulu headingnya ya, heading 1 daftar isi dan daftar tabel tadi. Baru pilih update entire table, sama kayak tadi caption ya. Klik OK. Nah, ini ternyata saya belum berhasil ya, buatnya jadi heading 1. Kalau misalnya ini kayak gini ya, dia kan ini format bawaan dari si reference tadi ya, karena dia ada di sini tulisannya daftar isi. Nah, untuk yang seperti ini agak susah di-headingkan. Untuk itu, maka ini dihapus saja. Oke, dihapus yang daftar isinya, terus Anda bikinkan daftar isi sendiri. Jadi Anda ketik sendiri daftar isi. Oke, setelah itu ini yang dijadikan heading 1. Ya. Nah, kalau sudah jadi heading 1, baru ini nanti diupdate lagi. Update table, update entire of table. Nah, dia sudah muncul daftar isi di sini. Oke, jadi Anda harus memastikan bahwa di dalam sini harus termuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini, nah ini kan pasti di Anda belum tulisannya Times New Roman dan seterusnya. Kalau sudah Times New Roman, ada yang sudah Times New Roman di dalam sini? Belum, Bu. Belum. Kalau ada yang belum, maka kita modify. Jadi modify-nya gimana caranya? Modify-nya masuk lagi ke reference. Jadi ini di blok dulu ya, masuk ke reference, terus table of content, terus pilih custom. Apa ya istilahnya di Anda ya? Ada yang mungkin ada yang tulisannya insert, ada custom nggak? Iya, Bu, insert. Insert. Saya custom. Kalau ada insert, kalau ada custom. Silakan diklik ya. Udah, Bu. Nah, kalau sudah muncullah seperti ini. Oke. Kemudian tadi kan ada yang sampai heading 4 ya. Kalau Anda lihat di sini ya, ini kan sampai heading 3 saja. Heading 4-nya nggak masuk.
Nah, supaya heading 4-nya masuk, maka ini show levels-nya ditambah jadi 4. Oke, dia ditambah jadi 4. Nah, baru dia heading 4 muncul deh di sini. Oke, jadi ini show levels. Show levels itu menandakan berapa level heading yang bisa ditampilkan dalam daftar isi Anda. Jadi tergantung bagaimana Anda bikin daftar isi ya. Kalau Anda pakai sampai heading 4 ya silakan show level sampai 4. Kalau Anda sampai heading 4 ya show level sampai 3 saja. Oke, sama kayak yang kemarin ya. Ini menandakan yang titik-titik itu ya. Jadi biasanya kan kita titik-titik. Kemudian ini formatnya, apakah Anda mau modelnya seperti ini secara otomatis atau mau berdasarkan template yang Anda bikin sendiri. Nah, kita kan mau berdasarkan template yang kita bikin sendiri ya. Nanti tampilan ketika kita sudah edit template-nya dia muncul di sini. Nah, cara editnya gimana? Satu-satu. Langkah pertama, klik modify dulu. Untuk heading 1, modify-nya di TOC1, untuk heading 2 di TOC2, untuk heading 3 di TOC3, heading 4 TOC4, dan seterusnya. Jadi kalau mau mengedit heading 1, maka pilih dulu TOC1. Terus pilih modify. Oke, sudah sampai sini? Sudah, Bu. Oke, nah kalau sudah, silakan atur deh Times New Roman, ukuran hurufnya misalnya 12, terus pilih bold, terus warna hitam, terus ratanya. Kalau ada justify yang rata kiri kanan ya, kalau tidak ada rata di sini saja, pinggir. Silakan atur spasinya, biasanya sih saya kalau bab itu ya, yang heading 1, spasinya agak jauh sedikit ya, supaya enak gitu lihatnya. Oke. Kalau sudah di oke. Oke. Nah, selesai heading 1. Heading 2 lagi, maka heading 2 TOC2 dulu diklik baru modify. Nah, silakan diperbaiki ukuran hurufnya. Nah, heading 2 pastikan dia menjorok ke dalam sedikit ya. Karena heading 2 itu kan tadi dia yang A, B, C, D itu ya, maka dia bagusnya menjorok ke dalam supaya estetik seperti bikinannya saya tadi ya. Maka untuk menjorok ke dalam kita mainkannya di sini. Ya, ini untuk menjorok ke dalam, yang ini untuk menjorok keluar. Nah, heading 2 menjorok dalam 1 kali. Silakan diklik 1 kali. Ya. Kenapa? Oke, jadi Anda kasih masuk ke dalam 1 kali. Kalau sudah, klik OK. Heading 3 begitu juga ya. Heading 3 silahkan modify. Nah, heading 3 lebih mencorok lagi ke dalam daripada heading 2. Jadi tadi kalau heading 2 Anda kliknya ini 1 kali ya ke dalam ya. Kalau heading 3 kliknya sampai dia lebih masuk daripada tadi heading 2. Kalau sudah diklik OK lagi, heading 4 sama, modify lagi ya. Nah, dia lebih menjorok lagi ke dalam. Oke. Jangan lupa jenis hurufnya dan seterusnya. Nah, kalau heading 2, 3, 4 tidak usah di bold. Heading 1 saja yang di bold ya. Jadi heading 2, 3, 4 tidak usah. Cuman heading 1 saja yang ini yang di bold. Ini boldnya harus nyala. Oke. Kalau sudah semuanya klik OK ya. Nah, Anda akan melihat tampilannya di sini. Kalau sudah cocok ya, heading 1 paling ujung, heading 2 masuk sedikit, heading 3 lebih masuk, heading 4 paling masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, baru Anda kliklah OK. Oke, terus kemudian klik lagi yes. Nah, sudah? Ada yang sudah berhasil? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berhasil, nah terus kan dia modelnya kayak gini nih, kayak punya saya nih ya. Berantakan di rulernya. Nah, untuk rulernya Anda mau rapikan, rapikanlah secara manual. Kalau yang rulernya ya, maka rapikan secara manual. Caranya gimana? Satu-satu. Jadi pertama, kita ruler yang ini dulu. Ya, untuk yang heading 1 dulu, yang ini. Oke, kita perbaiki caranya adalah pakai yang di ini kemarin kan saya sudah ajarkan ini ya, ruler terus tab ya. Nah, tinggal Anda mainkan saja tabnya
ke dalam sedikit. Nah, seperti ini tuh. Nah, dia ngikut deh yang lain. Jadi tabnya ini yang dimainkan. Oke. Kemudian sama heading 1 heading 2 juga tabnya dimainkan yang ini. Oke. Nah, sudah rapi seperti ini. Ya, jadi sudah selesai punya kita. Nah, dia sudah seperti ini. Sudah rapi punyanya? Sudah, Ibu. Sudah, Oke. Bu. Nah, jadi Anda lanjutkan ya. Anda silahkan lanjutkan, bikin tabel, selesaikan daftar tabel, daftar gambar, headingnya juga selesaikan, baru terakhir daftar isi. Jadi nanti ketika daftar tabel, daftar gambar Anda sudah rapi, silahkan bikin daftar isi terakhir. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya Ibu. lanjut ya. Nanti tugasnya di itu nanti ada semuanya, Bu. Kenapa? Kenapa? Nggak jelas suaranya. Headingnya. Headingnya, kenapa? Nanti sampai kalau tugasnya itu sampai berapa heading, Bu? Sampai heading 1 saja. Jadi yang punya Anda itu, Anda bikinnya kayak gini. Ini kan tadi saya cuma kasih contoh ya. Saya cuma contohkan saja kalau ada heading 1, 2, 3, 4. Nah, kalau punya Anda cuma harus bikin gini. Yang saya hapus dulu. Hapus. Ini jadi Anda cuman harus bikinnya seperti ini. Cuman ini saya grafiknya baru 1 ya, Anda harus bikin sampai grafiknya 4. Nah, ini nanti jadi heading. Ibu. Bentar ya, belum selesai. Nah, nanti Anda cuman harus bikin sampai modelnya, daftar isinya seperti ini. Gini saja. Cuman ini jadinya heading 1 ya. Ini kan tadi heading 2 semua. Nanti ini jadi heading 1. Jadi cuman ada di daftar isi Anda, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, judul subbabnya 4. Judul babnya ada 4. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti seperti itu saja dulu daftar isinya yang kayak di atas. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar baru 4. Iya, ininya. cuman ini tetap heading 1, bukan heading 2. Ini kan heading 2, makanya dia masuk ke dalam. Anda Oh, iya, bikinnya nanti heading 1 semua. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti A, B, C, sampai D, Ibu, masing-masing itu dibuatkan tabel, Ibu. Dibuatkan tabel dan grafik. Harus ada grafik. Ya. Jadi ini punya saya grafiknya cuma 1. Nah, kalau Anda itu harus 4. Ini gambarnya harus ada 4. Oke, daftar gambarnya juga 4. Ada lagi bertanya? Bu, grafiknya harus sama-sama gambarnya, Bu? Enggak, terserah. Anda boleh pakai grafik batang, Anda boleh grafik lingkaran. Yang penting cocok dengan data. Ingat ya, saya selalu mengajarkan Anda, kalau bikin grafik harus cocokkan dengan datanya. Jangan bikin grafik karena keren, tapi bikin grafik sesuaikan dengan datanya. Yang penting orang bisa baca grafik Anda. Kan kalau seperti ini, oh iya saya bisa baca ini. Fakultas Dakwah artinya ada 20 mahasiswa, Fakultas Sains ada 15 mahasiswa gitu. Jadi jangan sampai Anda bikin grafik terlalu bagus sampai-sampai orang nggak bisa baca. Bisa, disesuaikan bisa sama gambar poin grafiknya ABCD Bu. bersama, Ibu. Itu daftar tabelnya sama grafiknya. Kenapa? Disesuaikan sama poin yang itu ABCD. Iya. Oh iya. Iya. Jadi setiap ada tabel pasti ada grafik 1 di setiap subbab ini. Ya, maka subbab ini dia punya 4 nanti Anda belakangnya. Ada lagi bertanya?
Itu gambar grafiknya Ibu, enggak apa-apa sama semua Ibu. Iya, tadi kan saya sudah bilang ya, itu disesuaikan dengan tabelnya, datanya, yang penting bisa dibaca. Oke, ada lagi? Saya Bu, kalau halaman sesudah sampul itu Romawi 1 atau Romawi 2, Bu? Halaman sesudah sampul bukan Romawi, tapi 1, 2, 3, 4. Saya sudah ajarkan yang page break belum ya? Kelas ini? Untuk memisahkan Romawi-Romawinya? Belum Ibu. Belum ya. Belum, Ibu. Jadi Anda pakai halaman 1, 2 saja dulu, nanti page break-nya pekan depan. Kita selesaikan dulu di insert ya. Insert, tadi saya pikir hari ini sudah selesai style, ternyata belum, jadi kembali lagi ke style. Jadi kita masuk ke insert dulu, saya selesaikan, baru pekan depan kita masuk ke layout ini. Di layout itu baru main itu tadi ya, Romawi 1, 2, dan 3 itu di layout. Ya, Bu. Oke, sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut dulu sedikit ya. Kemarin kita sudah shape ya, Anda sudah shape, selesai, smart art juga sudah, berarti grafik sudah. Nah, kita lanjut ke insert yang berikutnya, yang sebelah sini ya, ini komen. Ya. Komen itu adalah untuk memberikan komentar terhadap gambar, terhadap bagian dari file. Misalnya saya mau memberi komen ini ya, misalnya saya mau kritiki, bilang fakultas, misalnya ini mestinya datanya fakultas ekonomi bukan 9 orang, tapi misalnya 10 orang ya. Nah, terus kita nggak ketemu nih. Kan kalau misalnya saya mau komentari terus kita ketemuan, jadi gampang. Saya tinggal tanya langsung ke Anda. Tapi kalau kita posisinya tidak sedang ketemuan, maka untuk mengomentari itu via file. Nah, untuk itu, maka kita biasanya gunakan fitur ini, komen. Ya. Atau Anda bisa klik kanan, terus new comment. Oke, jadi bisa 2. Nah, disinilah kita ngetik apa yang mau kita komentari. Misalnya di sini saya tulis jumlahnya misalnya adalah 10 orang. Nah, kalau sudah seperti ini, maka orang yang nanti membuka file ini, dia akan tahu, oh ini dia mau maksud 10 orang nih di sini. Oke, terus kalau misalnya ini mau dihapus nih komennya, bagaimana caranya? Maka tinggal diklik dulu komennya, terus Anda bisa pilih klik kanan ya, terus delete comment. Nah itu, jadi kalau kita mau menghapus komentar kita, Anda delete comment atau sudah resolve comment. Resolve comment itu artinya sudah apa namanya, sudah dilakukan gitu loh, sudah selesai komen perbaikannya. Nah, kalau mau dihapus saja ya tinggal Anda delete comment. Oke, nah itu komen. Terus kemudian ada header, footer. Nah, ini tadi ya, header itu beda. Header itu adalah semua yang ditulis di atas ini. Nah, dia tidak masuk dalam file, tidak masuk dalam bukan tidak masuk dalam file, tapi tidak masuk dalam ini paragraf yang di bawah. Header itu apa ya kira-kira? Tampilan bagian atas setiap halaman di atas margin. Jadi misalnya orang biasanya tulis di sini untuk menandakan namanya dia gitu, nama pemilik filenya. Misalnya saya mau tulis kayak gini. Nah, kalau saya sudah tulis ini satu di halaman 1 sini ya, saya cuma tulis di sini. Kalau header dia akan terbaca nanti di seluruh halaman. Oke. Jadi itu kayak menandai judul bagian atas halaman. Jadi kalau Anda biasanya lihat buku ya. Judul jurnal. Ya, judul jurnal, betul. Anda judul jurnal itu tulisnya di header. Oke, Anda baca buku, terus bagian atasnya selalu ada tulisan judul bukunya itu, nah itu dia tulisnya di header. Ya. Jadi itulah header. Bagaimana cara mengedit header? Nah, edit header, tulisannya ada editnya biasa di sini. Ya. Kalau misalnya mau mengedit apa namanya, bagian halaman sampul tidak pakai header, maka Anda klik different first page yang ini. Sehingga bagian halaman paling awal ya, halaman pertama tidak ada headernya. Dia langsung mulai di halaman kedua. Different odd and even page ini biasanya kalau perbedaannya adalah ada di halaman 1, terus hilang lagi di halaman 2, ada lagi di halaman 3, hilang lagi, dan seterusnya. Ini kalau ada centang yang ini ya. Ini jarak header ke atas
terus ini bottom, jarak header dari tulisan ini ke bawah sini. Jadi editnya di bagian sini ya untuk header. Kemudian ada lagi, kalau mau di close silahkan di close saja seperti ini ya. Jadi headernya dia tetap ada. Kemudian ada lagi di insert yang penting footer. Ini footer itu untuk catatan kaki ya. Jadi dia posisinya catatan kaki sama ya. Dia tulisannya biasanya di sini ya, di dekat halaman. Nah, ini dia di footer. Biasanya dia ada muncul di sini kalau kita mau menambahkan ya. Kebalikannya dari header. Terus page number ya untuk membuat halaman ya. Ini kan kayaknya sudah ya untuk daftar tabel, maka harus ada page number. Kemudian ini sama ya, insert ini untuk memasukkan kotak, dia sama saja dengan shape sebetulnya, tapi kalau shape dia ada dalam bentuk kotak-kotak yang lebih banyak modelnya ya. Kalau ini dia bentuknya ya text box gitu. Terus yang penting lagi ini equation dan simbol. Nah, equation itu untuk memasukkan rumus ya. Rumus. Jadi kalau Anda masih baru dari SMA belajar matematika banyak rumusnya. Nah, itu bikinnya pakai equation. Caranya ya Anda klik dulu equation tadi ya, maka akan terhubung ke sini ya. Ada toolbar, ada menu baru equation. Ya, disinilah kita membuat rumusnya. Oke, bentar ya. Kita lanjut. Nah, ini equation. Jadi, saya ulangi ya. Anda kalau mau ke equation, pilih insert, klik equation. Nah, langsung masuk ke menu baru ini. Inilah Anda membuat rumus. Kalau mau bikin yang pecahan, nah, tinggal diklik ini pecahan. Modelnya yang mana? Perpangkatan yang ini. Terus perakaran yang ini, integral, sigma, oke, dengan aneka macam model, oke, dalam kurung yang ini, dan seterusnya. Contoh, misalnya saya mau bikin rumus ya, Y sama dengan, nah saya mau pakai pecahan. Maka sebelum ditulis pecahannya, Anda sediakan dulu tempatnya. Jadi pilih dulu pecahannya. Nah, kalau sudah, baru diketik. Cara ketiknya adalah diklik kotaknya ini, ya. Terus masukkan, misalnya saya mau pilih sigma ini, ya, yang modelnya begini. Maka misalnya sigma dari 1 dari I ya sampai ke J sama dengan 10. Baru ditulis X misalnya ya tambah 5, terus misalnya ada pangkatnya ya. Saya mau pangkat lagi. Nah, X pangkat 2, terus ini dibagi, misalnya pakai akar, ya, 3, ini rumus yang sangat ribet ya, X misalnya gini, ya. Jadi untuk rumus tadi, seperti yang Anda lihat ya, sediakan dulu wadahnya. Jadi disediakan dulu tempatnya, kalau sudah, baru diketik. Jadi jangan misalnya saya mau tulis pecahan, terus ditulis memang angkanya, terus mau tulis pecahan. Nah, Anda akan kesulitan, kecuali kalau dari sini Anda blok. Tapi kalau mau tulis pecahan, maka bikin dulu medianya. Pecahannya, kalau mau bikin akar, bikin dulu tempatnya. Baru diketik di dalamnya. Oke, itu ya rumus. Dan seterusnya. Kalau mau pakai simbol-simbol rumus, maka Anda boleh cari di sini. Misalnya mau pakai rumusnya ini ya, yang model seperti ini ya, atau mau pakai standard error ya, maka pakai ini elemen, atau mau pakai dan alpha, mana itu alpha? Nah ini ya, dan sorry ini alpha ya, dan seterusnya ya, kita pakai equation. Terus simbol. Nah, kalau simbol ini sama ya, simbol biasanya saya pakai untuk yang kayak gini nih. Lebih besar dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan. Nah, saya pakai ini. Oke. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah ini equation selesai, simbol
juga selesai. Sampai sini dulu. Pekan depan baru kita masuk ke layout ya. Layout, semoga ini bisa selesai juga semuanya, review dan view. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk equation tidak masuk tugas ya. Tugas Anda tidak masuk equation, tugas Anda cuma tabel dan grafik, dan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Ya. Bu, kapan? Ya, Bu. Satu-satu, Ki. Yang pertama dulu tadi memanggil. Bu, kapan diupload ini, Bu? Hari ini boleh diupload, intinya sampai hari Minggu, hari Ahad, hari Ahad terakhir untuk tugasnya. Tidak ada tambahan. Jadi yang bilang lagi terlambat, enggak ada toleransi. Pokoknya hari Minggu terakhir. Bu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Itu Bu, kalau bikin judul di atas tabel Kenapa? yang bisa diketik manual atau bagaimana Bu? Soalnya belum tahu kemarin di situ. Lihat recording, kan ada di recording, nonton. Nggak ada lagi diulangi. Lihat recording. Ada lagi bertanya? Ya. Recordingnya, Bu. Kenapa? Kenapa? Suaranya nggak jelas ini. Recording untuk ini hari kapan Bu? Kapan diupload? Sebentar, insya Allah. Ya. Oh iya Bu. Ya. Itu kayaknya bertanya. Oke. Kita absen ya. Maka saya bertanya dulu, Bu, tugasnya pakai sampul apa tidak? Pakai sampul, harus ada nama Anda seperti yang sudah saya ajarkan pekan lalu ya. Anda kan sudah saya ajarkan bikin sampul yang rapi kan ya pekan lalu. Nah, silakan dimanfaatkan itu. Yang tidak tahu lagi, yang ketinggalan, nonton recording. Buat apa saya upload itu recording kalau Anda tidak nonton dan minta diulangi lagi. Ya, kapan kita selesainya kalau kita diulang-ulangi terus ini materinya? Selesai minggu. Dalam bentuk PDF atau Word, Bu? Dalam bentuk Word, supaya saya bisa ngecek apakah memang pakai heading atau tidak. Oh iya. Iya Bu. Oke.